bukan berharap dia keluar dari Persib ya, tapi setidaknya dia bisa mengembangkan kemampuan dia dengan bermain di luar negeri. Dia bisa explore lagi kemampuan dia itu, dan dia pemain yang bagus kalau menurut saya. Febri Haryadi lah. Kenapa Febri Haryadi? Ya, dia memiliki kemampuan yang menurut saya luar biasa gitu. Sebagai pemain lokal gitu, dia kuat, cepet, teknik kalau teknik full ya. Ya dia, jadi kalau menurut saya dia pantas lah untuk bermain dan bisa untuk bermain di luar negeri gitu menurut saya. Jadi harapan saya malah untuk dia ke depannya dia bisa bermain, bukan berharap dia keluar dari Persib ya, tapi setidaknya dia bisa mengembangkan kemampuan dia dengan bermain di luar negeri. Dia bisa explore lagi kemampuan dia itu, dan dia pemain yang bagus kalau menurut saya gitu. Saat ini berarti Febri itu masih di Persib saja ya? Masih di Persib? Masih, sementara masih di Persib. Oke. Oh iya. Ya itu ada cerita dari ini kawan kita di tim itu. Ya kebetulan saya sama dia sebenarnya, dan kita sering sama-sama lah gitu. Kita baru pindah dari Sriwijaya waktu itu, terus masuk ke Persib. Pada saat kita tos, ya biasanya kita tos setelah doa gitu, pelatih sama manajer ngasih pengarahan kita ke pemain sebelum keluar lapangan. Setelah doa kita tos, biasalah normal, sama semua tim juga bikin sama. Persib Bandung kan gitu. Nah ini dia kapten, dia bukan sebut Persib, saya aja Sriwijaya, semua nggak ada ketawa karena mungkin segen kan, tapi nahan ketawa jadi. Tapi yang manajer sama pelatih kayak Sriwijaya, sedangkan tim yang kita mau main Sriwijaya. Dia juga dia lupa juga Sriwijaya, Persib Bandung. Jadi kayak menurut saya tuh kok lucu gitu, karena mungkin hatinya waktu itu masih ya, di sana kali, kita nggak tahu gitu. Iya, dan pertandingan pertama langsung iya langsung Sriwijaya waktu itu. Terus ya mikir, aduh jangan sampai kejadian sama saya nih kayak gini ke depannya gitu. Ya kalau menurut saya sih itu lucu gitu, karena kita spontan aja mungkin pada saat itu ya. Saya lebih melihat ke pengaruh dianya di tim gitu, karena selama ini Arema kan setelah nggak adanya Kurnia Mega di sana, kayak mereka sulit lah mencari yang sepadan dengan Kurnia Mega, karena memang kita tahu kualitas Kurnia Mega di sana emang luar biasa gitu, dan datangnya Adelson Maringga itu pengaruhnya besar banget buat tim gitu, buat Arema khususnya di pertahanan mereka, dan itu saya rasa faktor penting sebagai seorang kiper gitu, bagaimana dia bisa memberikan pengaruh yang besar, memberikan kepercayaan diri yang tinggi terhadap pemain-pemain yang ada di depannya gitu. Jadi kadang kualitas individu, teknik individu itu kadang nggak terlalu saya lihat, tapi bagaimana pengaruh dia di tim gitu. Dan saya rasa dia pengaruhnya besar banget, sampai yang tadinya mungkin Arema kita tidak perhitungkan karena mungkin banyak diisi pemain-pemain yang mungkin masih muda, atau kita nggak tahu siapa dia, tapi ternyata mereka bisa berbicara lebih di Liga 2021, dan mungkin faktor besarnya yang ada di kiper itu. Oke. Tuh. Wow. Kalau jujur kalau idola, saya nggak pernah punya idola khusus gitu. Pengen kayak dia gitu, enggak. Tapi waktu saya kecil tuh saya ingat bapak gitu, dia mengidolakan Robby Darwish gitu. Jadi ada statement dari bapak tuh yang bilang gitu ke saya, kalau mau jadi pemain bola lihat tuh Robby Darwish gitu, biarpun udah tua tapi di timnas kepake, di klub kepake gitu, dan mainnya konsisten kayak gitu. Dan pada saat itu saya nggak tahu gitu, saya masih kecil kan, nggak tahu Robby Darwish siapa gitu, tapi kesiniin ternyata saya lihat, cari jalan ceritanya beliau pada saat bermain sepak bola gimana. Kalau menurut saya ya patutlah kita contoh gitu. Terus kalau di luar udah agak besar lah, saya udah mulai gede gitu. Saya mengidolakan memang Roy Keane waktu itu, karena karakternya saya suka gitu. Dia bisa memotivasi tim, dia bisa
punya karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin gitu. Peran bagaimana kita bisa terus memotivasi pemain kita gitu, karena jujur sebagai seorang kapten itu tanggung jawabnya besar gitu. Dan kalaupun memang sebenarnya kapten itu di lapangan ya 11 pemain itu sebagai seorang kapten gitu, dan mereka harus bisa memberikan komando yang sama, bukan cuma seorang kapten gitu. Jadi kalau menurut saya tuh beratnya di situ, bagaimana pada saat tim down gitu, pada saat tim dalam posisi diserang tuh yang agak berat buat saya. Kayak kita harus bisa memotivasi pertama diri kita sendiri. Kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri, setidaknya yang lain akan ikut. Nah itu sebagai seorang kapten kan bukan cuma mikir diri sendiri, akhirnya bagaimana kita bisa mengangkat kepercayaan diri pemain yang lain, memotivasi mereka untuk terus fight gitu. Itu yang berat. Kalau saya lihatnya daya juang mereka gitu. Jadi bagaimana mereka bermain di lapangan punya agresivitas yang luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi dan itu konsisten, bukan cuma dari satu pertandingan, cuma kita lihat di satu pertandingan aja. Jadi dari mulai fase grup berapa pertandingan, 3 pertandingan sampai di semifinal tuh saya lihat mereka punya daya juang yang luar biasa gitu. Pemain yang main pertama maupun yang menggantikan itu. Jadi itu yang jadi kekuatan terbesar timnas di AFF ini. Dan kalau kita punya daya juang yang tinggi dan motivasi yang tinggi dan di lapangan kita agresivitas yang tinggi, saya rasa siapapun lawannya kita bisa menang. Saya rasa Asnawi mungkin jadi yang juga jadi pertimbangan siapa? Sintayong memilih dia jadi seorang kapten. Terlepas kapten utama sebenarnya mungkin Evan Dimas, tapi nggak tahu saya benar apa enggak gitu. Karena mungkin Evan Dimas tidak reguler di tim, kadang main kadang enggak, jadi dipilih akhirnya Asnawi ya. Mungkin karena pengalaman dia bermain di luar negeri gitu, dan dia bermain di Korea yang memang kita tahu secara kualitas jauh di atas kita gitu. Dan pada saat kita main di luar, kita harus ngeluarin effort yang juga luar biasa gitu. Dan Asnawi punya modal itu, karena AFF ini kan event-event besar gitu. Lawan yang dilawan juga bukan cuma lawan yang bermain di liga lokalnya gitu. Pemain lawan bermain di liga-liga luar seperti Thailand, Vietnam. Mereka banyak juga yang bermain di liga luar, dan Asnawi punya modal itu dan mungkin dia bisa menularkan ke pemain yang lain gitu. Saya sering ngomong kadang di akademi, di SSB gitu, kalau saya diminta untuk datang gitu, ada 4 hal mungkin yang harus dimiliki seseorang pemain yang pengen mau jadi main bola gitu. Dia harus punya disiplin, kemauan, respect, sama attitude gitu. 4 hal itu harus dimiliki. Jadi nggak bisa kita disiplin tapi kita nggak respect, kita nggak punya kemauan, dan kita nggak punya attitude yang bagus gitu. Terus kita punya 3 yang lainnya tapi 1 nggak. Pokoknya 4 hal itu harus dimiliki sama kita sebagai seorang pemain, karena itu penting, apalagi attitude gitu. Kalau kita setidaknya gini, katakanlah dia nggak jadi seorang pemain bola gitu, tapi dengan attitude yang baik, saya rasa dia bisa aja menjadi seorang sukses di bidang manapun gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Liburan ke gunung, liburan ke pantai? Gunung. Jogja, Bandung? Jogja. Jogja, Bali? Bali. Gudeg atau seblak? Gudeg. Oke. Siap kita nih. Persib atau Sriwijaya? Persib. Sriwijaya gitu. Persib dong. Persib ya. Pakai topi nggak pakai topi? Pakai topi. Biru atau putih? Biru. Oke. Yang terakhir ya. Istri atau bola? Istri. Istri. Oke. Ya. Sip, selesai.